itu benar tadi, menasihati itu benar. Cuman untuk menasihati seseorang itu butuh ilmu. Seseorang itu bisa mengetahui hal yang baik dan buruk, mana yang ilmu itu wujudnya gimana bang? Emang saya menasihati tanpa ilmu menurut abang? Bukan, untuk diri saya sendiri barometernya. Tadi saya klarifikasi dulu ya. Saya tadi mengomentari Umi siapa Umi Dini tadi kan? Iya. Jadi saya tidak menghukumi abang. Saya klarifikasi dulu karena abang menyatakan saya menasihati tanpa ilmu. Sekarang saya balikin lagi Umi Dini ngomong di depan publik atau enggak bang gitu? Bukan. Kalau saya itu maksudnya saya itu bukan menghakimi abang. Ini statement saya untuk diri saya sendiri dan untuk semuanya, untuk semua orang-orang gitu. Anda harus menarik argumen Anda dong tadi. Anda bilang saya menasihati tanpa ilmu. Kalau gitu ajarin dong ilmu menasihati gimana bang? Jadi gini loh bang, saya tuh bilangnya gini, abang ini suzon sama saya wallah nggak ada maksud untuk mengatakan menghukumi abang itu. Kalau Anda merasa saya tidak ada ilmu saya minta maaf bang, saya minta maaf. Judgement saya di depan umum seperti ini, Anda tidak pakai ilmu untuk menasihati gitu. Saya minta maaf bang, saya nggak bilang abang menasihati. Mendengar apa yang Bang Vincent sampaikan, itu tidak menyampaikan bahwa Bang Al-Fakir itu menasihati tanpa ilmu, tidak. Narasinya masih berjalan tanpa ada mengatakan bahwa Bang Al-Fakir Bang Abi, jelas sekali Bang Abi tadi bilang Al-Fakir ini menurut saya menasihati tanpa ilmu. bukan, begitu. Saya tanya Bang, bagaimana cara menasihati ilmu itu Bahasanya tanya seperti itu bang. sikap Umi ini di depan publik gitu loh. Jadi saya menasihati dalam arti belajar menggurui gitu Bang tidak. Fakir itu Bang Vincent ngerti gitu loh. Bang Vincent ini sedang menyampaikan pendapat dia dari apa yang Bang sampaikan tadi, bahwa kata bersepakat tadi bahwa butuh ilmu gitu loh. Nah, dia mengatakannya kepada dirinya sendiri dan juga untuk orang yang dengar. Bukan, tidak ada bilang untuk Bang Al-Fakir. Begitu loh Bang. Oke, saya minta maaf kalau abang ini ya, perkataan saya saya minta maaf ya. Saya minta ridhonya dari Bang Al-Fakir ya. Baik, silakan Bang. Tapi kalau saya ada kesalahan, saya harus klarifikasi juga, bukan saya marah. Saya nggak ada dalam hati saya nggak ada maksud untuk menghukumi abang seperti itu, nggak. Saya bilang di sini adalah dalam menasihati seseorang itu butuh yang namanya ilmu. Ilmu apa? Bagaimana dia mengetahui yang salah, yang benar, yang sesat, yang abu-abu dan sebagainya. Kalau dia nggak tahu ilmunya, contoh gini bang, ada orang bangun gedung, contohnya Menara Saidah. Tukang ojek datang nih, dimintain pendapat, gimana nih Menara Saidah? Wah bagus pak, bagus bangunannya, arsiteknya bagus. Karena dia bukan ahlinya, bukan ahli ilmu, dia tidak mengetahui ilmu. Ini maksud saya bang. Tapi ketika arsitek memang ahlinya di bidang itu, dinilai, dimintai pendapat, bagaimana ini kondisi Menara Saidah? Nggak layak bro, kondisinya miring. Ini kalau ditempatin bahaya. Kalau ada gempa bahaya karena beban dan lain sebagainya. Maksud saya seperti itu, bang. Saya nggak menghukumi siapa dan sebagainya, nggak ada. Saya minta ridhonya, saya minta maaf itu seperti itu. Dan saya hanya menyampaikan seperti itu. Jadi dalam menasihati seseorang itu kita butuh ilmu ini. Syarat untuk menasihati yang saya belajar dari pemahaman para ulama, baik itu adabnya dan dalam hal nasihat menasihati ya. Yang pertama, orang tersebut hafal banyak hadis dan Al-Quran sehingga dia bisa berbuat adil untuk menghukumi dan menghasilkan satu produk fatwa yang tepat untuk orang yang dinasihatinya. Seperti itu yang saya pahami, Pak. Dengan cara yang santun. Jadi jangan sampai kita mengklaim diri kami ini lebih baik daripada si orang tersebut gitu. Ya, bahkan ketika kita hafal dari membaca dari seluruh hadis, ada satu hadis yang belum kita baca, jangan-jangan fikihnya orang yang tersebut melakukan itu ada di hadis yang terakhir. Kita harus membaca semuanya sesuai. Itu caranya berlaku adil seperti itu gitu. Jadi maksud saya kalau kita mau menasihati seseorang ya kita butuh yang namanya ilmu tadi. Jangan sampai kita juga tidak berbuat adil dan menghukumi secara adil bahwa merasa diri ini lebih baik daripada orang tersebut seperti itu.
Saya potong Bang Vincent. Saya sering juga lihat teman-teman ini suka berlebihan. Artinya ketika berdiskusi dengan sesama, bukan di luar ya, itu berlebihan. Ya, saya kadang-kadang hati saya nggak puas, kadang-kadang kesel. Iya, di hati saya. Kadang-kadang saya tahan saja. Ya walaupun perdebatan itu, ucapan saya itu saya jaga. Gitu. Saya nggak sampai keluar yang nggak baik untuk sesama ya, sesama muslim maksudnya. Tapi saya lihat memang ada kadang-kadang berlebihan. Kadang-kadang memaksakan pengetahuan yang dia ketahui. Iya betul. Setuju Pak, sehingga keilmuannya itu menjadi ego, menjadi nafsu gitu yang disampaikan. Gitu. Iblis saja berilmu dengan sombongnya akhirnya luluh gitu kan. Jangan sampai kita kayak iblis gitu, merasa berilmu tapi ternyata ilmunya digunakan untuk hawa nafsu sendiri gitu. Silakan lanjut Bapak. Termasuk yang kemudian kita saling menyampaikannya di sini itu juga bersandar kepada apa saja yang bisa Bung Al-Fakir, Bang Al-Fakir, Bang Alfat sampaikan. Makanya Adem ketika menerimanya akan jauh lebih baik. Kalau kemudian di sini ada yang mengucapkan atau menyampaikan dengan memperingatkan, terus kemudian dirasa bahasanya kurang, bukan kemudian diserang balik. Kenapa? Karena harus menyampaikan juga dengan cara bukan di dalam tampilan di sini gitu loh, secara terbuka seperti ini. Karena yang terjadi adalah terkesan mempertentangkan. Itu maksud saya. Jadi kearifan ini sebenarnya kalau Bang Al-Fakir mungkin paham ya bahwa kearifan itu jauh lebih penting karena ma'rufnya itu kalau orang di sini ada yang memperingatkan dari sesuatu terus dirasa terlalu keras, justru kalau saya Abang Al-Fakir cek orangnya itu lebih keren gitu, lebih ganteng. Tapi kalau semua di sini tidak sepakat dengan cara saya tadi sudah sampaikan, saya hanya mengomentari sedikit daripada tentang adab yang disampaikan, apapun itu yang disampaikan. Abang tahu lah, Abang sudah sering masuk ke rumah saya bagaimana pembawaan saya gitu. Maksudnya gini Bang, kalau Abang tadi bilang saya katakan di DM atau apa, ya saya balikin lagi kepada orang-orang yang berstatement, gampang menjudge seseorang di publik, ya saya akan ngasih tahu di publik juga, karena itu sebuah framing Bang, gitu menurut saya harus diklarifikasi gitu. Tadi, ya betul. Tadi yang tadi pagi di sini itu keadaannya adalah bersama dengan orang-orangnya, kan begitu. Saya aja ngomong kayak gini di bawah dan bilangnya gas baper, terserah lah. Saya nggak ada kepentingan apapun. Saya bicara atas dasar diri saya sendiri gitu. Jadi saya flow aja gitu. Cuman penerapannya ya saya terlihat, saya bisa membaca karakter di sini, bagaimana orang yang tapping dan menanggapi statement saya. Jadi saya rasa bukan hal yang harus diperdebatkan gitu. Sekarang Umi ini sendiri seperti itu statement di publik, kok kalian tidak protes, bagian saya memberi nasihat sedikit saja, oh kayaknya kepanasan gitu. Baik ini seperti ini Bang Fakir. Dulu kalau kita lihat ke sana ke belakang ya, jauh ke masa Rasulullah. Ada orang ketika semuanya itu digantung ya. Ya cuma bilang asbir. Tapi ada suatu hari nanti yang bilang asbir ini marah besar, dan lalu orang bilang saya belum pernah melihat beliau ini marah ya. Jadi memang manusia seperti itu, kadang marah ya, kadang biasa itu. Yang penting kita jangan putus silaturahim di jalan Islam. Jangan sampai rasa ganjaran kita terhadap sesama itu memutuskan silaturahimnya. Kalau salah kata, cepat-cepat saling memaafkan saja. Walaupun dia belum minta maaf, kita sudah maafkan, itu saja. Jadi saya kadang-kadang kesel sama orang. Ada orang yang pada sering lah ketemu, tapi saya sudah. Jadi saya nggak pernah sampai ada dendamnya. Jadi begitu saja. Memang kadang-kadang seperti itu sih. Mungkin barangkali juga saya kadang-kadang orang nggak suka sama saya kan. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi pas saya juga nggak suka sama orang. Ya kita sabar saja Bang Fakir, namanya kita hidup ya, seperti itu. Yang penting jangan sampai putus silaturahim ya.
terus Ya. nah, Ya, kalau sabar udah jadi kawan saya. Bang. Justru saya seperti ini saya bisa melihat gitu. Akhirnya kan semua ketrit ya. Semua terpancing jadi benar gitu kan omongan saya. Semua orang mudah judgement itu ternyata nyata gitu. Makanya terlihat daripada taping dan komentar-komentar yang ada. Jadi saya sebetulnya praktek langsung gitu daripada teori yang saya tadi sampaikan bahwa jangan mudah menjudge teman-teman gitu loh. Terutama sesama muslim gitu maksud saya ya. Betul. Gitu. Terima kasih, mohon izin nih ke hostnya. Terima kasih sudah dinaikkan Bang Deddy ya, Abi Abdurrahman, semuanya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata atau sikap. Intinya saya bukan menggurui bukan apa paling benar ya. Intinya kita sama-sama belajar lebih arif dan bijak dalam menyampaikan sesuatu. Jangan mudah menjudgment sekalipun itu sesat, salah ataupun berbeda. Ya kita rangkul bukan berarti kita memukul. Ingat jaga Pancasila, NKRI, kita satu nusa satu bangsa, bangsa Indonesia gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.